Hai Teens, jumpa kembali bersama saya Sifraniwan dalam acara TFC. Hari ini kita membaca renungan yang ditulis Pendeta Michael Suryajaya berjudul Duka yang Mencekam berdasarkan Mazmur 34 ayat 16 sampai 22. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Sungguh ya Bapa, kami merasakan betapa Engkau menyertai kehidupan kami. Kami merasakan bagaimana Engkau ada di dalam kehidupan ini bersama, mendampingi, serta membimbing kami. Bapa, saat ini kami mohon kehadiran Tuhan di dalam setiap diri kami, di dalam hati dan pikiran kami, agar firman yang hendak Engkau sampaikan pada hari ini boleh menjadi bagian yang memperlengkapi kami yang fana ini, Bapa. Berikanlah kami kemampuan dan layakkan kami untuk memahami, untuk mengerti, untuk menghayati firman yang hendak Engkau sampaikan bagi kami. Kiranya Tuhan yang selalu mendampingi dan menolong kami, karena kami menyerahkan seluruh kepercayaan dan kehidupan kami di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, kita akan membaca ayat yang menjadi pusat permenungan kita, yaitu Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Duka cita dapat dialami oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari duka cita. Contohnya, seseorang yang memelihara anjing atau kucing di rumah dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih sayang akan berduka ketika hewan peliharaannya itu mati. Hal serupa juga bisa terjadi ketika hewan peliharaannya dicuri atau hilang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena banyak hal yang berkesan dalam ingatan para pemilik hewan peliharaan. Duka cita juga dapat terjadi dalam hubungan manusia. Ketika orang yang dikasihi meninggal dunia, orang yang menjadi keluarganya akan merasakan duka. Walaupun tidak dapat disangkal bahwa usia manusia ada di tangan Tuhan, duka cita tetap terasa karena perpisahan yang terjadi. Duka terasa mencekam ketika orang yang berduka hanya memendam atau menghindarinya. Teens, pemazmur menyatakan bahwa Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati. Berduka adalah kondisi hati yang remuk, dan Tuhan dekat dengan mereka yang sedang berduka. Ini adalah janji Tuhan sekaligus tanda bagi setiap orang percaya bahwa di tengah duka ada Ia yang mengasihi, menyayangi, dan memberikan pemulihan. Duka cita yang mencekam dapat dihadapi oleh setiap orang percaya bersama dengan Tuhan. Pemazmur menyatakan bahwa di dalam Tuhan, pertolongan yang diberikan adalah pertolongan yang membebaskan dan melegakan. Teens, jika kamu sedang berduka saat ini adalah hal yang perlu kamu ingat dan percayai. Tuhan dekat kepada mereka yang remuk hati dan patah semangat. Tuhan mengasihi, memberikan kekuatan, serta kelegaan. Duka terasa mencekam ketika dibiarkan atau ketika dihindari. Namun saat kamu mencari pertolongan dan memohon kekuatan dari Tuhan, duka dapat dihadapi karena Tuhan menolong dan memulihkan. Mari kita berdoa. Kembali kami diingatkan ya Bapa, betapa rapuhnya diri kami, betapa riskannya kami di dalam kehidupan ini untuk mengalami kedukaan, kesedihan akibat kehilangan orang maupun ciptaan Tuhan yang lain yang kami kasihi. Sungguh Bapa, kami tidak mampu untuk melalui setiap proses kedukaan, dan kami ingin agar kami selalu mengingat Tuhan di dalam setiap kedukaan, kesulitan, pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi. Tuhan, kami mau belajar, kami mau memberikan diri kami untuk mencari pertolongan, untuk bercerita kepada Tuhan,
agar setiap proses pergumulan dan kedukaan yang kami lalui boleh kami hadapi dengan sebaiknya dan bukan untuk kami hindari ya Bapa. Karena kami menyadari bahwa rasa sakit itu akan terus memupuk jauh di dalam hati dan diri kami ketika kami berusaha menghindarinya. Tapi Tuhan, kami ingin berubah, kami ingin belajar sedikit demi sedikit mengikut sertakan Yesus di dalam setiap kedukaan kami, di dalam setiap pergumulan kami, karena kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap adanya dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah habis ya Bapa. Kiranya Tuhan memampukan kami di setiap langkah kehidupan kami untuk mengingat, untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan hari ini, agar kehidupan kami senantiasa semakin mencerminkan kualitas seorang Bapa yang kami sembah, yang kami puji, yang kami kasihi. Kami menyerahkan ya Bapa seluruh keinginan kami, pergumulan kami, kedukaan kami hanya di dalam nama Engkau, Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah menebus kami. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.